RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Seperti apa ini Pak kasus yang tentunya menjadi perbincangan dan juga perhatian masyarakat terkait dengan hewan ternak babi yang mati mendadak saat ini Pak? Baik, terima kasih Saudara Bobby dan seluruh staf di RRI Gunung Sitoli dan terlebih para pemirsa pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yahubu Fifu. Perlu kami jelaskan bahwa penyakit ternak babi yang sudah meresahkan masyarakat baik secara Kabupaten Nias juga Kepulauan Nias pada saat ini. Hampir rata-rata di Kepulauan Nias ini sudah merasakan apa yang terjadi, wabah ternak babi yang sampai saat ini ya cukup meresahkan masyarakat. Apalagi sedang situasi COVID-19, ini lagi timbul lagi masalah yang baru tentang penyakit ternak babi. Hal ini pernah kita dengar bersama bahwa di daratan Sumatera kemarin pada tahun 2019 hal ini sudah terjadi, yaitu penyakit ASF. Ratusan ribu ternak babi yang sudah mati akibat daripada wabah tersebut. Dan pada bulan Oktober kita telah menerima surat Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk antisipasi pencegahan oleh masing-masing peternak di seluruh pelosok Sumatera Utara khususnya. Lalu pada 4 November yang lalu kita telah membuat surat edaran Bupati langkah-langkah penanganan ternak babi, yaitu sesuai dengan surat nomor 521/2409/Distan-Hanpan/2019 tanggal 4 November 2019 tentang langkah-langkah penanganan penyakit ternak babi. Lalu surat ini ditujukan kepada camat. Baik. Dan harapan pemerintah daerah Kabupaten Nias, camat meneruskan kepada kepala desa. Dan kepala desa bisa juga meneruskan kepada seluruh masyarakat untuk memperketat lalu lintas ternak babi dan ikutannya antara kabupaten kota, antara kecamatan dan desa. Ada 5 hal langkah-langkah yang dianjurkan oleh pemerintah Kabupaten Nias sesuai dengan surat Bapak Bupati Nias tersebut di atas. Yang kedua, mengidentifikasi kandang populasi ternak babi dan melakukan pengawasan kesehatan hewan. Kemudian melakukan pembinaan kepada peternak babi dengan meningkatkan sanitasi atau kebersihan lingkungan kandang. Kemudian merespon secara cepat setiap ternak babi sakit atau mati. Kemudian melakukan pemusnahan dan penguburan terhadap babi yang mati dan tidak membuang bangkai ke sungai atau ke kebun atau ke hutan. Sudah memang kita antisipasi sebelumnya karena kita was-was jangan-jangan nanti masuk wabah itu di Kepulauan Nias umumnya dan di Kabupaten Nias khususnya. Lalu kita lagi sudah membuat surat kepada kepala karantina hewan di Belawan, termasuk juga di Sibolga, agar babi yang hidup termasuk daging celeng tidak boleh lagi masuk di pelabuhan Sibolga untuk dikirim ke Kepulauan Nias. Dan selanjutnya pada bulan Maret ya, kita terima laporan dari koordinator penyuluh pertanian kita dari Bawulato bahwa ternak babi sudah mati sebanyak berapa itu? Iya, sebanyak ribuan ekor. Lalu kita telah menyurati Balai Veteriner Sumatera Utara, Veteriner Peternakan Sumatera Utara untuk melakukan penelitian. Karena kalau kita bilang ASF, karena kita tidak ada ahlinya. Lalu salah satunya ahli yang bisa meneliti hal ini
jenis penyakit apa yang mewabah di Kabupaten Nias khususnya adalah mereka yang punya legalitas untuk itu, untuk dibawa di laboratorium. Lalu kemudian begitu kita kirim suratnya pagi hari itu, siangnya mereka terbang. Walaupun hampir juga tidak bisa terbang kembali, mereka kembali ke Medan karena pas besoknya sudah sempat beli tiket, besoknya tutup bandara. Tutup juga pelabuhan laut. Berarti sekitar tanggal 24 Pak ya, itu ya, sekitar tanggal 24 ya, itu ya. Kita ini. Lalu hasilnya sampai ke keadaan sekarang udah keluar hasilnya dan benar penyakit yang tertular di yang mewabah di Nias itu adalah sudah positif ASF. Apa itu Pak ASF? Penyakit virus African Swine Fever atau ASF. Ini bahasa asingnya. Kalau bahasa Indonesianya Pak? Demam babi Afrika. Itu. Baik. Demam babi Afrika. Lalu setiap saat kita minta laporan perkembangan kematian di masing-masing para penyuluh kita di lapangan yang dikoordinir oleh koordinator penyuluh pertanian setiap kecamatan. Bahkan saya wajibkan setiap 1 minggu wajib dilapor bagaimana perkembangan. Kemudian keadaan sampai kemarin, posisi daripada ternak babi yang sudah mati ini 12.202 ekor. Dan ini sudah meresahkan masyarakat sehingga bisa berpengaruh pada ekonomi. Sudah lagi COVID-19, timbul lagi masalah yang baru tentang wabah penyakit ternak babi ini. Ini Pak yang 12.000 lebih ini Pak di mana saja Pak? Apakah di satu kecamatan atau di beberapa kecamatan? Menyebar di setiap kecamatan, yaitu 9 kecamatan: Gide, Sogayadu, Idanegabo, Baulato, Idanegabo Mau, Somele-mele, Hilis Serangkai dan Botomejai. Sementara Liduho belum kita terima laporan sampai dengan saat ini. Bagaimana keadaan di sana? Berarti kami anggap masih belum terjadi di kecamatan Hiliduho. Kemudian atas perintah pimpinan kami, baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pasekda, bahwa ada situasi di lapangan, yaitu di Pantai Onolimbo, yaitu berserakan bangkai babi yang sudah mati terbawa dari hulu sungai, akhirnya bermuara di laut. Akhirnya kemarin kami sudah menerima perintah untuk melaksanakan tugas peninjauan bersama-sama dengan unsur Muspika Kecamatan Baulato, dan ternyata memang benar beberapa bangkai babi yang sedang berserak di sana, dan kami belum bisa melakukan apa-apa, hanya melakukan peninjauan benar atau tidak. Dan hal ini sedang di dalam pemikiran kami bagaimana upaya yang harus dilakukan. Kenapa? Karena bangkai babi ini baru seberapa, karena diprediksi dari sungai-sungai itu masih ada yang sangkut-sangkut di sungai itu, belum sampai ke muara semua. Lalu untuk antisipasi daripada lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, kami sudah mengajukan pembentukan tim terpadu. Kami telah mengajukan tim terpadu untuk melakukan penguburan massal, di mana bertumpu tapi dikumpulkan dulu. Kemarin rencana kami minta alat berat dari Dinas PUPR, tapi setelah ada pertimbangan, karena alat berat itu masuk hanya pas penuh dengan badan jalan yang dibangun sampai ke Onolimbo, karena jalannya kecil, dan karena bangkai babi itu berada di pantai, atau di pantai masih bisa kena dengan air laut, tidak berani alat berat atau beko untuk masuk di sana, bisa nanti timbul masalah baru, terbenam beko kita. Lalu dalam tahap koordinasi, bahkan besok akan rencana kita rapat tim terpadu, karena sudah ditandatangan Pak Bupati surat penugasan, dan kita bahas di situ apakah manual saja dengan tenaga manusia, baru nanti diadakan penguburan massal di mana ada tumpukan-tumpukan daripada ternak yang sudah mati tersebut.
Tapi Pak, untuk berbicara masalah penguburan massal ini anjuran dari pemerintah ya, Iya. jangan dibuang di pantai, ke laut, Iya. ke hutan, lebih bagus dikubur Pak ya. Betul, memang itu satu-satunya Satu-satunya anjuran pemerintah. Baik, tapi kalau pemerintah sendiri apakah sudah menyiapkan lahan untuk tempat penguburan ini Pak? Nanti tim terpadu yang membicarakan besok di mana kita kubur, bagaimana cara, karena harus digerakkan orang untuk mengangkat itu. Betul. Yang mengangkat, mengumpulkan dan menguburkan. Baik. Pendengar, kami juga mendengarkan interaktif Anda di pagi hari ini. Mungkin ada yang Anda tanyakan ataupun ada saran-saran Anda di nomor 0853 0639 0225. Sekali lagi di nomor 0853 0639 0225. Sambil kita tunggu, kita ke Pak Kabid dulu. Pak Kabid, ya ini juga Kabid peternakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias, Bapak Octavianus Sareva. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadinya Pak. Mungkin lebih spesifik lagi, apalagi ini bidang yang menangani Pak ya. Ya, bisa dijelaskan sedikit seperti apa ini Pak penanganan dari demam babi Afrika yang melanda masyarakat Kabupaten Nias ini Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Dari bidang peternakan sendiri, sebelum tahun 2020 ini, kami sudah mengantisipasi sebenarnya dengan pelaksanaan vaksinasi kolera di beberapa kecamatan dan desa. Namun apa yang kami duga sebagai penyakit kolera ini ternyata bukan. Setelah diteliti oleh Balai Veteriner Medan, kami sebetulnya mengantisipasi, mana tahu ke depan nanti terjadi wabah kolera. Makanya kami melaksanakan vaksinasi kolera. Namun dengan adanya penyakit demam babi Afrika atau ASF ini, kami sendiri dari bidang merasa kewalahan dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang datang ke kantor atau menelepon untuk meminta bantuan untuk pengobatan. Namun dari kami menjawab bahwa penyakit baru ini belum bisa kita tangani secara pengobatan maupun secara vaksinasi. Yang dapat kita lakukan adalah dengan pelaksanaan kebersihan kandang dan terutama penyemprotan desinfektan di kandang-kandang kita. Dan beberapa petani dan masyarakat di kantor sudah kami anjurkan sebenarnya untuk melaksanakan desinfektan. Bahkan kami katakan biar lebih gampang, apabila ada penyemprotan di desa, penyemprotan COVID-19, kandang-kandang babi juga turut disemprot, sehingga apa yang kita khawatirkan penyebaran daripada virus ASF ini dapat terkendali dengan pelaksanaan penyemprotan di kandang-kandang peternak. Demikian Pak. Baik. Saya ke dokter ini, dokter hewan ya, yang menangani ini juga di Dinas Pertanian ya. Benar. Ya, dokter, angka yang mati ini 12.000 lebih nih dalam waktu yang sangat singkat sekali, sekitar 1 minggu atau 10 hari ya, ini kematian ini. Ini bisa dijelaskan sedikit dokter, sebelum ada hasil laboratorium dari Medan ya yang menyatakan bahwa demam babi Afrika ya. Tapi apakah ada gejala-gejala sebelumnya terhadap hewan ternak ini sebelum mati gitu, dokter? Baik Pak, mungkin gejala-gejala awal itu babinya itu tidak mau makan, baru ada demam, baru berapa 2-3 hari itu mau meninggal gitu, mau mati gitu, dia ada keluar darah dari hidung. Dan memang penyakit ini Pak sangat cepat menularnya, dan setiap yang tertular mati. Setiap yang tertular mati. Makanya karena lokasi kandang-kandang peternak kita berdekatan di belakang rumah, jadi penularan itu sangat cepat Pak. Cuman sesama aja, apakah sama manusia atau binatang yang lain Pak? Untuk sama manusia sampai sekarang belum ada, tidak berdampak. Tidak ada penularan zoonosis ke manusia dari penyakit ASF ini. Mungkin sekian. Tapi kalau untuk binatang lain seperti ayam, enggak Pak, dia khusus sama babi. khusus aja ya, khusus babi aja ya. Sama babi hutan. Baik. Mungkin selain itu Pak, apa ciri-ciri lagi Pak? Mungkin masyarakat kita ini yang masih belum terdampak, yang lagi mendengarkan kita, mungkin apa ciri-cirinya lagi ini yang ternak babi ini yang sudah kena demam babi Afrika ini Pak?
Mungkin nanti kalau udah suhu panas demamnya tertinggi, pembuluh darah peripet pecah jadi ada bintik-bintik merah. Nah, seperti itu dia. Jadi jenis babinya juga Pak bisa dijelaskan apakah hanya babi itu kan ada beberapa jenis itu ya? Seluruh strain babi kena. Iya ya, gitu ya. Seluruh spesies babi kena. Tapi dia cuma untuk menyerang babi. Baik. Tapi untuk suhu panas suhu panas ini atau suhu dingin apakah berpengaruh nggak dia ini? Kalau dia sebenarnya udah demam Pak, jangan dimandikan lagi. Kita harus di tempat kering. Kita suntik vitamin untuk meningkatkan pertahanan tubuhnya. Cuman selama ini kita lakukan seperti itu, tetap juga mati Pak. Berarti udah terlambat begitu ya? Apanya terlambat? Memang seperti kata Pak Kabit tadi, ini tidak ada obat, tidak ada vaksin. Jadi sama seperti COVID-19, kalau memang dia sembuh, itu karena kekuatan dari antibodi dia, Pak. Tapi kalau untuk ASF ini, itu sangat jarang terjadi kesembuhan itu. Kalau di COVID kan banyak yang sembuh, Pak. Betul. Tapi kalau di ASF ini jarang sekali yang sembuh. Gitu. Tapi Pak Dok, seperti apa kemudian memprediksi kematian ini apakah masih berlanjut ini atau bagaimana untuk wilayah Kabupaten Nias? Kita kan tadi kan udah kita lakukan pencegahan preventif dengan tidak saling berkunjung ke kandang, tidak ada orang lain berkunjung ke kandang kita, tidak ada terus kita lakukan desinfektan. Dengan seperti itu nanti ini kan virus Pak, jadi kalau nanti lama-lama kita buat seperti itu bisa diputus mata rantainya gitu. Baik, kita ada yang menelpon, kita akan tahan dulu Pak Dokter. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, di nomor 0853 0639 0225 kami menantikan telepon Anda pendengar. Halawa di Halambawan Nias Barat. Oh, Pak Fatolosa Halawa di Halambawan Nias Barat, Pak ya? Iya, Pak. Baik, Pak Fatolosa di Nias Barat sendiri apakah ternak babi ini sudah ada yang mati Pak di sana, Pak? Kalau di desa saya sih belum ada, tapi katanya di Sungai Noyo, itu di Nias Barat itu banyak babi yang mati di sana. Baik, yang pastinya di Nias Barat sudah mulai ada begitu kasusnya ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan Pak atau disampaikan di pagi hari, silakan Pak. Pak, apakah flu babi itu bisa ketularan pada manusia yang memakan babinya? Yang memakan babinya, saya di pekan-pekan itu banyak yang jual babi, apakah bisa ketularan pada manusia? Baik, itu saja Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fatolosa Halawa di Halambawan Nias Barat ini jauh-jauh. Siapa yang menjawab Pak Kadis? Langsung. Ya. Baik, terima kasih Pak Fatolosa Halawa dari Kabupaten Nias Barat atas pertanyaannya apakah bisa dikonsumsi babi yang sudah kena ASF ini. Atas penjelasan dan literatur yang sudah kita baca dan sudah kita pahami bersama, tidak berdampak apabila dimasak pada suhu airnya yang cukup mendidih, karena tidak menular untuk manusia. Oh begitu Pak ya, artinya tidak, walaupun dimakan tapi tidak ada efeknya untuk manusia begitu ya? Tidak ada efeknya bagi babi yang belum mati. Kalau sudah mati, ya kami anjurkan jangan lagi dikonsumsi. Tapi kalau awalnya sekedar tidak bisa makan, ya silakan bisa dikonsumsi asal air mendidih. Benar-benar mendidih pada suhu yang tinggi. Tapi ini menarik Pak, menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Fatolosa ini. Ya, mohon maaf di pekan-pekan kan banyak ini yang menjual ini Pak, daging. Nah, masyarakat ini nggak tahu bagaimana awalnya tadi, apakah ini yang sudah mati di kasus ini atau belum. Masyarakat nggak tahu seperti itu. Nah, bagaimana Dinas Pertanian memastikan ini agar masyarakat kita tidak ada telepon. Kita menyapa dulu Pak ya. Baik. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, di nomor 0853 0639 0225 terputus. Ya, seperti apa Pak pemerintah melalui Dinas Pertanian memastikan hal ini agar tidak kecolongan lah seperti itu Pak? Silakan Kabit. Pak Kabit. Ya, mungkin dari pertanyaan ini sebenarnya kita
sulit sebenarnya membedakan kalau sudah masak itu. Namun kami pikir dari ciri-ciri daripada tampilan daripada makanan ini, sebenarnya kalau yang warnanya segar itu mungkin belum mati itu, tapi pada umumnya yang sudah mati itu kalau sudah dihidang dia menjadi hitam warnanya kalau dihidangkan. Berarti masyarakat bisa membedakan itu Pak ya? Kita jangan mengkonsumsi itu kalau memang berbeda warnanya. Tapi kalau seperti warna biasa yang biasa kita konsumsi, mungkin dapat kita konsumsi itu. Atau bisa diperjelas lagi Pak, mungkin apa himbauan-himbauan tentunya yang diberikan kepada masyarakat lah. Ada yang nelpon, kita terima dulu Pak, kita tahan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Ibu siapa di mana ini Bu? Saya Ibu Febri di Gunung Soli Selatan. Ibu Febri di Gunung Soli Selatan. Silakan Ibu Febri. Iya, sebelumnya terima kasih dulu RRI sudah menghadirkan topik ini ya, karena memang kita lihat ternak babi ini memang sangat menjadi mata pencarian warga, termasuk juga kami di Kecamatan Gunung Soli Selatan. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan saya yang sudah dijawab, mohon maaf karena memang saya tidak mengikuti dari awal. Pertanyaan saya pertama adalah mungkin artinya bagaimana rencana pemerintah ke depannya kalau misalnya ternyata babi ini atau ternak babi ini katakanlah musnah di seluruh wilayah. Artinya semua masyarakat sudah tidak punya ternak babi lagi. Apa yang menjadi rencana pemerintah kepada masyarakat untuk menggantikan mata pencaharian mereka? Kemudian yang kedua adalah kalau memang artinya kan saat ini sedang terkena penyakit babi begitu, kira-kira kapan masyarakat sudah bisa kembali beternak? Artinya kapan situasi aman itu ada gitu ya? Apakah menunggu 1 tahun atau berapa lama waktu yang memungkinkan masyarakat sudah bisa kembali beternak babi? Kemudian kita ambil bibitnya itu dari mana? Sementara bibit yang ada di Nias ini kan sudah katakanlah sudah terkontaminasi penyakit dan mungkin juga kita tidak bisa ambil dari luar. Nah, caranya itu seperti apa kira-kira solusinya? Itu saja. Baik, Ibu Febri, terima kasih dari Gunung Soli Selatan sudah bergabung. Ya, 3 pertanyaan yang sangat menarik ini Pak. Tentunya inilah mungkin jeritan hati masyarakat ini Pak. Di tengah wabah COVID ditambah lagi ini kasus ini. Tentunya ini sangat meresahkan sekali. Ada 3 pertanyaan tadinya. Bagaimana rencana pemerintah ke depan Pak? Jika nantinya wabah ini sudah berlalu, tapi dampaknya sudah mati semua ini ternak mereka, apakah ada ganti rugi dari pemerintah Pak, khususnya di wilayah kabupatennya Pak ya? Dan juga kapan situasi ini aman Pak? Bisa diperjelaskan dan bibit-bibit seperti apa nantinya yang bisa diambil lagi Pak untuk ini? Pak Kadis silakan. Baik, terima kasih Ibu Febri dari Gunung Soli Selatan atas antusias untuk bergabung pada dialog interaktif pada pagi hari ini. Upaya pemerintah apabila babi ini nanti sudah pada musnah semua, kita sebagai orang yang beriman yakin saya bahwa tidak semua punah dengan gejala daripada penyakit yang sedang merebah ini. Kita yakin dan percaya masih ada sisa-sisa nanti yang menjadi bibi. Kebetulan saya juga penggemar dan hobi untuk beternak babi. Sampai saat ini dulu, puji Tuhan, masih dalam keadaan aman dan selamat. Tapi nggak tahu besok lusa, itu adalah kuasa yang maha kuasa. Ya. Lalu oleh karena itu, jangan terlalu kita berpikir, jangan-jangan nanti sudah tidak ada lagi. Saya yakin di antara beberapa banyak peternak di wilayah Kabupaten Nias khususnya, yakin saya masih ada nanti sumber-sumber bibit yang tidak habis punah dengan wabah ASF ini. Amin. Itu dulu keyakinan kita sebagai orang beriman. Kemudian, kapan bisa aman? Apabila masyarakat bisa mengikuti anjuran dari pemerintah, seperti kami kemarin siaran sampai dengan perbatasan Kabupaten Nias dengan Nias Selatan. Apabila bisa mengikuti anjuran kita, masyarakat itu menganjur kebersihan kandang, penyemprotan kandang, dan tidak boleh lalu lalang orang di kandang, baik dari luar
maupun kita juga di kandang orang. Itu harus, kecuali orang pekerja ya, yang selalu bisa ada di kandang, di lingkungan kandang itu. Kemudian sangat sensitif masalah kebersihan. Jangan selalu dibiarkan kotoran. Dan bagaimana juga minuman dan makanan mereka, itu yang perlu diwaspadai. Lalu kemudian kalau ada yang lemas-lemas babinya, sudah tidak gairah hidupnya, beda dengan penampilan temannya, langsung dipisah, jangan digabung di kandang itu lagi, dia dicari kandang yang lain. Sehingga diisolasi dia sama juga dengan COVID-19 ini. Orang yang sudah ada tanda-tanda, ya dipisah dengan temannya atau diisolasi, itu istilahnya. Kemudian bagaimana cara pengadaan babi apabila sudah punah? Itu yang saya katakan dari awal tadi. Kalau menurut iman saya sendiri, yakin saya tidak akan punah 100%. Bisa saja nanti tinggal perkiraan walaupun hanya 20% dari populasi sebelumnya. Itulah sumber-sumber bibi kita ke depan. Karena tidak mungkin kita mengadakan bibi-bibi babi dari luar. Apalagi dari luar sudah kian terkontaminasi dengan penyakit ASF seperti ini. Apa yang disampaikan oleh teman saya tadi, dari kabit peternakan saya, bahwa tidak ada vaksin untuk penyakit ini. Tidak ada juga obat, belum ditemukan sampai ke sekarang. Beberapa banyak ilmuwan di negara ini, tapi sampai sekarang belum ditemukan. Kita menyerahkan kepada yang kuasa semua kejadian ini. Yakin saya bahwa bisa bebas dalam waktu yang tidak tentu. Dan biasanya wabah ini paling lama 1 bulan. 1 bulan sudah selesai. Kecuali kalau memang kuasa Tuhan diberikan kita pelajaran supaya kita berpikir ke depan sehingga bisa melebihi daripada 1 bulan itu yang paling rawan. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Febri. Baik, masih belum ada yang nelfon? Ada? Ya, sudah ada. Sebelum kita break, kita dengarkan dulu penelpon ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ini dengan Bapak Harefa dari Bawalato Kabupaten Nias. Bapak Harefa ya? Iya, iya. Harefa. Saya sangat senang sekali dengan penjelasan Pak Dinas Peternakan tadi. Baik, silakan Pak Harefa. Semuanya ini kuasa Tuhan. Dan saya yakin imannya Bapak itu sangat-sangat besar untuk Kabupaten Nias. Cuman saya ada satu pertanyaan. Baik. Apa yang telah pemerintah buat sebelum terjadi wabah ini? Apa saja yang mereka buat dalam rangka pencegahan? Karena sebelumnya ini sudah terjadi di Medan. Flu babi ini udah banyak terjadi mati di Medan. Nah, pemerintah kan udah prihatin, udah dengar, udah tahu. Dan apa yang mereka perbuat sebelum wabah ini untuk pencegahan khususnya di Kepulauan Nias? Itu saja. Baik, Pak Reva dari Bawalato, terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya. Tentunya ini dari Bawalato Pak ya, warga Kabupaten Nias sendiri. Apa yang sudah dibuat pemerintah sebelum ada kasus ini Pak? Dan apa langkah-langkah apa yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih Pak Reva atas antusias dengan dialog pada pagi hari ini. Perlu kami jelaskan bahwa pada tahun 2019 waktu sedang terjadi wabah penyakit ASF di daratan Sumatera, kami sudah mengantisipasi. Kami sudah buat surat edaran Bupati kepada seluruh camat, dan harapan kita hari itu bagaimana camat mensosialisasikan kepada para kepala desa mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar diwaspadai masalah keamanan ternak babi. Kami sudah wanti-wanti sebelumnya. Lalu penyakit ASF ini atau virus ASF ini adalah virus yang tidak pernah kita hadapi selama ini. Ini virus yang baru dan sampai keadaan sekarang belum ditemukan pencegahannya, vaksinasinya, dan belum juga ditemukan apa yang menjadi obat sebagai kalau sudah kena. Namun demikian pada November 4 November 2019 Bapak Bupati Nias telah memberikan edaran kepada seluruh camat agar diwaspadai hal ini, terutama bagaimana kebersihan kandang
kepada masyarakat. Dan termasuk lalu lintas hewan. Tidak boleh sembarangan masuk babi dari luar, termasuk juga daging-daging celeng itu dari babi hutan itu. Dilarang. Bahkan saya sudah keluarkan surat kepada Balai Karantina Sibolga juga Belawan, agar babi hidup juga daging-daging celeng dari luar itu dilarang keras untuk masuk di pelabuhan Sibolga, untuk dikirim ke Nias, dan juga di pelabuhan Gunung Stoli untuk dikirim kemana-mana. Sejak kapan itu Pak dikeluarkan surat? Sejak November 2019. Berarti udah lama Pak ya? Sudah lama kita antisipasi. Begitu ada situasi di Sumatera itu, atau di daratan Sumatera itu, kami dari Dinas Pertanian sebagai tugas pokok dan fungsi kami itu mengantisipasi. Karena kami hatinya kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu tidak kena dampak daripada ASF ini. Baik, Pak Harifa tentunya dari Bawolato, mudah-mudahan Anda puas dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias. Kita break dulu, Bapak-Bapak. Ya. Kita akan melanjutkan setelah satu nomor lagu yang telah dipilihkan oleh rekan kami Arna berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, kembali lagi Anda masih bersama kami di pagi hari ini membahas kematian hewan ternak babi dan langkah-langkah antisipasi pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nias di pagi hari ini dalam mencegah demam babi Afrika yang sudah sangat meresahkan saat ini. Kita akan menerima telepon dulu sebelum kita melempar ke narasumber kita. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Loli. Siapa Pak? Pak Susanto. Oh, Pak Susanto. Iya. Pak Susanto di mana Pak Susanto? Di Gunung Stoli. Gunung Stoli Pak. Silakan Pak Susanto. Ini apa alat mengukur suhu badan babi? Oh ya, alat untuk mengukur suhu badan apa ya? Ya, babi karena lain manusia lain binatang ini nggak bisa dipegang ini babinya. Baik, ada lagi Pak? Enggak. Cuma itu aja. Baik. Terima kasih Pak Susanto di Gunung Stoli. Ya mungkin dokter sebelum saya ke Pak Kadis bisa dijelaskan Pak dokter? Baik Pak, alatnya itu termometer juga Pak. Cuman dia kita kasih termometer yang dari plastik itu yang digital. Jadi nanti kita temkan ke arah anusnya Pak. Baru nanti dari situ kita dapat nanti suhunya Pak. Baik, mungkin itu saja. Mungkin ada cara-cara yang lain selain itu Pak dokter? Kalau kita lihat dari gejala-gejala babi itu dia demam itu Pak, dia badannya itu nampak berwarna merah, dan bulu-bulu di sekitar badan itu naik gitu. Oh, berarti itu aja Pak ya? Iya. Kalau kita mau benar-benar mau ditem, ya itu tadi kita pakai tem digital yang terbuat dari jangan kaca dia, kita tem lewat duburnya, baru nanti kita dapat hasilnya Pak. Baik, sepertinya sudah ada yang menelpon lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Antoni Pak, di Mudik Pak. Antoni di Mudik. Ya. Baik, Pak Antoni silakan. Berkata ke belakang ini, kalau saya baca di koran gitu ya, surat kabar, media sosial, dengan di radio dan di televisi, ini kasus di Bawangnya sini, khususnya kabupaten ini kan hampir sama dengan di Medan ini. Medan ketika itu beberapa bulan yang lalu itu juga banyak virus babi ya. Baik. Itu hampir sama ini. Jadi babi yang terkena virus ini dibuang itu ke sungai. Kenapa harus dibuang ke sungai? Kan gitu. Apakah tidak ada solusi yang lain gitu ya? Kemudian berkata kepada itu, mungkin Dinas Kesehatan dan Peternakan di Kabupaten Nias itu bisa berbagi pengalaman dengan Dinas Peternakan Sumatera Utara. Baik. Ya kan, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Mereka berhasil sudah kan menangani virus babi itu. Yang kedua, saya ingin bertanya, dampak dari virus babi ini terhadap manusia bagaimana kesehatannya? Baik. Apakah hampir sama juga dengan virus corona ini? Baik. Atau terhadap babi itu sendiri? Nah, itu saja. Makasih. Baik, Pak Antoni di Mudik Gunung Stolis, terima kasih untuk bergabung bersama kami Pak. Siapa yang bisa menjawab langsung? Pak Kadis, silakan Pak. Terima kasih Pak Antoni atas pertanyaannya. Masalah pembuangan bangkai ternak babi di sungai itu adalah
hubungannya dengan pemahaman masyarakat yang kurang. Walaupun sudah beberapa kali ada surat edaran Bapak Bupati Nias melalui camat supaya dihimbau masyarakat jangan dibuang sembarangan, bahkan ternak babi yang mati itu dikubur. Salah satunya itu anjuran pemerintah. Tapi para camat dan juga unsur muspika dan kepala desa tidak ada istilah memaksa dan mewanti-wanti mengamati siapa yang membuang ternak babi. Biasanya itu perlakuan ini adalah pada malam hari, yang pada waktu sepi sunyi, ya, di situ dilaksanakan ini. Lalu sampai keadaan sekarang pemahaman masyarakat itu, dan mungkin juga masalah tenaga kerja untuk menggali tanah, karena apalagi kalau sudah lebih daripada 2-3 ekor, otomatis mendapat kesulitan menguburkan. Dan bukan sedikit-sedikit, setiap rumah tangga ini bisa sampai puluhan-puluhan ekor. Mungkin itu penyebabnya. Lalu kita dari pemerintah Kabupaten Nias selalu berupaya bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat itu secara berjenjang. Lalu kemarin kita telah melakukan peninjauan di Pantai Tagaule. Memang benar adanya bahwa bangkai ternak babi itu hanyut dari aliran-aliran sungai dari Kecamatan Babelato. Dan itulah tugas kita sebagai yang sudah memahami apa sebenarnya supaya jangan terganggu lingkungan. Itu tidak bosan-bosan kita mengatakan, tapi hanya tidak ada ini unsur memaksa, karena bukan pemerintah otoriter kita ini. Kita hanya mengajar dan menganjurkan masyarakat untuk berbuat yang terbaik supaya jangan terganggu lingkungan kita. Kemudian masalah dampak kepada manusia, karena kemarin kita telah menghadirkan tenaga-tenaga ahli dari Balai Veteriner Peternakan Provinsi Sumatera Utara, yang langsung kepala balainya datang untuk melakukan penelitian sampai mereka ambil jeroan daripada dibawa ke laboratorium Balai Veteriner Medan, dan hasilnya sudah positif ASF atau demam babi Afrika. Lalu menurut beliau bahwa tidak ada berdampak kepada manusia. Itulah penjelasan, dan hasil daripada labor itu sudah kita terima secara resmi dan sudah kita laporkan kepada pimpinan kita di daerah Kabupaten Nias. Baik, Pak Antoni, terima kasih untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Kadis sudah bisa dipahami lah tentunya apa yang menjadi langkah-langkah yang sudah dilakukan. Dan Pak Kadis, dan tentunya waktu kita sekitar 5 menit lagi. Sudah ada penelpon terakhir ini ya, kita diterima ya. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Saya Ibu Indah dari Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Pak. Fanayama ya, Nias Selatan. Ya. Ya. Bagaimana Ibu Indah di sana di Fanayama? Apakah sudah ada yang mati juga ternak babinya? Untuk sementara dulu Pak, belum ada yang mati babi di sini. Di desa Fanayamanya ya? Iya. Baik. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, karena kita orang Nias ini Pak mayoritas ternak babi. Tapi yang ingin saya tanyakan Pak, karena vaksin babi atau obat babi itu belum ada, jadi bagaimana perhatian pemerintah kepada masyarakat dan apa solusinya supaya babi itu dapat secepatnya berhenti penyakitnya? Karena kita memelihara babi itu, dari situ kita mendapatkan hasil daripada kebutuhan kita, Pak. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Baik, Ibu Indah dari Fanayama, jauh-jauh dari Nias Selatan ini, Pak, dari Teluk Dalam. Bisa dijawab langsung, Pak? Baik, terima kasih Ibu Indah. Apalagi jauh-jauh dari Nias Selatan ini bertemu dengan Kadis Pertanian Kabupaten Nias. Mengenai perhatian pemerintah tentang ekonomi masyarakat, itulah ujung-ujungnya ya. Sudah cukup bagus sebenarnya perhatian pemerintah kepada masyarakat. Kita itu melakukan vaksinasi pada ternak-ternak babi, diminta tidak diminta, tetap
apalagi ada dokter hewan kita, ada tenaga teknis kita di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias. Mereka melayani masalah kesehatan hewan ini. Hanya penyakit yang baru ini yang kita vaksin selama ini adalah hanya hok kolera, ya, babi yang kejang-kejang, itu. Lalu itu yang ada vaksin untuk kita. Selama ini kita tidak pernah menghadapi penyakit yang seperti ini, ASF ini, sehingga kita tidak punya vaksin, kita juga tidak punya obat. Belum ada ilmuwan yang sudah menemukan apa vaksinnya, pencegahan penyakitnya, apa umpamanya kalau sudah sudah terjangkit penyakit. Lalu upaya-upaya pemerintah di kabupaten yang sudah kita lakukan, pertama dulu kita sosialisasi kepada masyarakat masalah kebersihan kandang, masalah pakan, jangan sembarangan diberikan pakan. Kemudian lalu lalang manusia di kandang, tidak boleh lalu lalang orang yang bukan petugas kandang. Kemudian bagi babi yang sudah sakit tidak boleh digabung pada babi yang sudah sehat, harus disisihkan. Mereka diisolasi juga seperti manusia di COVID ini. Ya, kemudian sampai keadaan sekarang sudah kita datangkan dari tenaga ahli, mereka katakan tidak berdampak untuk manusia masalah ini. Minimal dulu itu upaya-upaya pemerintah yang kita lakukan, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa COVID ini apabila mereka bisa melaksanakan anjuran pemerintah, yakin kita cepat berhenti daripada wabah penyakit ini. Baik. Demikian Bu Indah. Ya, Bu Indah dari Vanayama tadi, dia dari Nias Selatan ya. Baik, sebelum kita akhiri ini, saya ke Pak Kadis, Pak Kabid dulu. Pak Kabid, apakah di kabupatennya sendiri Pak Kabid, hasil dari survei di lapangan, apakah ada ternak ini yang sudah demam tapi sembuh Pak? Ya, terima kasih. Sampai saat ini dulu, keadaan di lapangan yang kami temui tidak ada yang sembuh. Sudah kena hari ini, besok pagi sudah mati. Paling lama berapa jam Pak? 12 jam. Berapa Pak? 12 jam sudah mati. Udah mati. Gitu Pak ya. Kebanyakan terlihat lesu pada sore hari, besok pagi sudah. Berarti secepat itu Pak ya? Iya. Secepat itu apanya? Penyebaran penyakit ini. Penyakitnya ya. Iya. Berarti kalau dari binatang satu ke binatang satu hanya memakan waktu paling tidak ya sekitar 12 jam. 12 jam Iya. sudah mati juga Pak begitu ya. Baik, berarti di Kabupaten Nias yang sembuh belum ada Pak ya, belum ada. Iya. Baik. Terima kasih Pak Kabid. Mengakhiri dialog kita ini mungkin dari Pak Kadis sendiri Pak, dari total 12.000 lebih yang mati ini Pak ternak babi, berapa kerugian yang diperkirakan ini Pak? Baik, terima kasih Saudara Bobby. Kalau kita perkirakan, karena ini ada yang paling besar yang harganya sampai 7 juta, ada juga anak-anak yang masih kecil-kecil, mungkin harga 1 juta. Tapi kita bikin aja rata-rata 1,5 juta per ekor kali 12.000, berarti sudah kisaran 15 miliar. Miliar Pak ya, Ya. kerugian Masyarakat dengan ini. Namun ini bisa bertambah Pak ya? Tergantung, karena kita udah membuat langkah-langkah antisipasi penyebaran wabah ini, memberikan pencerahan bagi masyarakat. Apabila mereka memahami, apalagi kemarin kita baru siaran keliling sampai dengan batas kabupatennya dengan Nias Selatan, memberikan pemahaman ini yang harus dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan. Seperti yang kami jelaskan tadi, kebersihan kandang, kemudian tidak boleh lalu lalang orang, kemudian makanannya dijaga dengan baik, ya terutamalah masalah kebersihan, dan hanya orang pekerja yang ada di kandang, tidak boleh sebarang masuk orang. Tapi Pak kalau kita ini Pak ya, harus ada juga opsi-opsi yang lain. Bila hal ini nantinya tidak terwujud, namun kematian terus meningkat, mungkin apa langkah-langkah yang lain Pak yang sudah diambil Pak? Silakan, Saudara kami. Ya. Sebenarnya kalau langkah-langkah mungkin masih belum, tapi dari pengalaman dari cerita dari daerah-daerah yang sudah terkena virus ASF ini, ada langkah terakhir sebenarnya yang lebih baik adalah pemusnahan babi itu sendiri. Ya, di mana babi-babi yang sudah diduga
terinfeksi ASF lebih bagus dimusnahkan dengan dikubur atau dibakar. Sehingga penyebaran penyakit demam babi Afrika ini tidak berlanjut. Jadi istilahnya pemutusan rangkaian penyebaran penyakit. Ya. Artinya untuk yang sakit aja Pak yang dilakukan pemusnahan Pak ya? Iya. Pemusnahan. Ya. Bagaimana Pak dari dinas bidang peternakan memastikan itu, mengetahui itu, apakah ada pengecekan ini Pak nantinya? Kalau memang seandainya dilakukan itu Pak? Iya, kami sendiri ada petugas lapangan kami di masing-masing kecamatan. Kami punya balai penyuluhan pertanian dan mungkin melalui penyuluh pertanian kami di lapangan nanti dapat melaksanakan pengecekan ini sehingga kami dapat mengetahui di kabupaten sejauh mana penyebaran daripada penyakit babi ASF ini. Baik Pak Kabid. Terakhir Pak Kadis, mungkin apa himbauannya kepada masyarakat terkait dengan kasus ini Pak? Baik, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Nias. Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang membidangi masalah peternakan ini, karena kami cukup prihatin apabila hal ini masih berkelanjutan. Harapan kami bagaimana masyarakat bisa mengikuti apa yang menjadi anjuran-anjuran dari pemerintah. Pertama, bagi yang masih ada tanda-tanda kehidupan tentang ternak babinya, tolong dipelihara dengan baik dan diikuti apa yang menjadi anjuran kami, mulai dari dinas sampai dengan jajaran kami di desa-desa, yaitu penyuluh pertanian. Dijaga kebersihan kandang. Kemudian bagi yang sudah sempat sakit, dipisahkan, jangan lagi digabung-gabung dengan yang sehat. Dijaga, tidak boleh lalu lalang orang di kandang kita. Kita juga jangan sembarang masuk di kandang orang, karena itu membawa penyakit. Ya, itu yang harus kami anjurkan. Kemudian kita harus melaporkan secara kreatif bagaimana kalau ada gangguan penyakit kita. Jangan ditunggu-tunggu datang petugas. Itu yang kami harapkan. Tolong dilaporkan biar bisa langsung tertulis, bisa juga melalui WA group atau WA, bisa juga melalui SMS, bisa juga melalui telepon. Sehingga kami itu dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan cukup responsif apa yang menjadi masalah dialami oleh masyarakat. Kami ada karena ada bapak-bapak dan ibu sekalian yang bekerja di lingkungan pertanian dan ketahanan pangan, baik pertanian tanaman pangan dan hortikultura, juga perkebunan, juga peternakan dan ketahanan pangan. Kami siap untuk melayani bapak ibu sekalian tanpa meminta apa-apa dari bapak sekalian. Baik. Terima kasih, dan kiranya kebersamaan ini jangan cepat berlalu. Baik, terima kasih Pak Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias, Bapak Afunasol Lauli. Terima kasih Pak udah hadir di Studio Pro 1 Pak, dan juga Kepala Bidang Peternakan Bapak Octavian Sareva. Selamat pagi, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Dan juga Kepala Seksi Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dr. Hewan Surya Barus. Terima kasih Mas Surya. Dan pendengar, untuk Anda juga yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih atas atensi Anda telah bergabung bersama kami. Di lain waktu kita akan berjumpa dan bertemu kembali dengan topik yang berbeda. Dan kalau ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kami, mohon maaf. Di lain kesempatan kita akan berjumpa dan bertemu kembali. Selamat pagi, Yahoo, salam sehat. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.